Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan tugas tanggung jawab kita. Saya mengajak terlebih dahulu mari merenungkan firman Tuhan. Supaya di dalam kehidupan, di dalam hari ini, baik juga hari-hari berikutnya, firman Allah lah yang menjadi pedoman dan penuntun kita. Tapi terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan di pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan tugas tanggung jawab, Roh Kudus memimpin dan membimbing kami, sehingga firman inilah yang kami dengar akan kami lakukan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami serta penuntun penerang dalam jalan kami, sehingga kami tidak mudah melenceng ke kanan dan ke kiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sumber segala-galanya dalam hidup kami, firman yang hidup itu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 15 ayatnya yang ke-39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah dia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Berselisih tajam. Paulus dan Barnabas telah menjadi rekan sepelayanan untuk waktu yang cukup lama. Mereka memberitakan Injil serta merintis gereja di berbagai daerah. Namun satu kali mereka berbeda pendapat tentang keikutsertaan Markus yang sebelumnya melayani bersama mereka, tetapi meninggalkan pelayanan tersebut. Paulus menolak tegas keikutsertaan Markus, sedangkan Barnabas bersikeras untuk memberi Markus kesempatan kedua. Mereka berdebat dan berselisih tajam tanpa ada titik temu. Akhirnya mereka putuskan untuk berpisah, lalu berjalan sendiri-sendiri di dalam pelayanan mereka. Perselisihan Paulus dan Barnabas ini bukanlah soal dosa atau soal moralitas atau soal kepercayaan atau soal perbedaan pendapat menanggapi firman Tuhan, tetapi soal prinsip dalam pelayanan. Bagi Paulus, Markus sudah meninggalkan pelayanan yang sebelumnya dipercayakan kepadanya. Tapi bagi Barnabas, Markus memiliki kesempatan kedua. Karena manusia tidak terlepas dari yang namanya salah. Menariknya, sekalipun mereka berdua bertengkar dengan hebat, berselisih dengan tajam, mereka tidak lantas jadi bermusuhan. Mereka tidak saling menjelekkan. Mereka juga tidak saling berhenti melayani Tuhan. Melainkan mereka masing-masing membentuk tim yang baru untuk melayani Tuhan. Paulus melayani bersama Silas, sedangkan Barnabas melayani bersama Markus. Masalah perselisihan itu membuat jangkauan pelayanan mereka kembali semakin luas. Karena ada dua tim sekarang yang berangkat dan menyebarkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Bahkan nantinya mereka ternyata kembali bekerja sama, Paulus dan juga Barnabas, dalam melayani Tuhan dan mereka saling mendukung. Munculnya dalam konflik dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara seringkali tidak bisa kita hindari. Orang berbeda, menanggapinya berbeda. Cara orang berbicara, cara orang mencari solusi. Namun saat itu terjadi, kiranya kita tetap setia dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk saling menjelekkan atau ingin menghancurkan pihak lain. Perselisihan mungkin membuat kita untuk berhenti bekerja sama sesaat. Namun kita hendaknya tetap berfokus untuk melayani Tuhan. Bukan membangun kerajaan sendiri, tetapi membangun kerajaan Allah, memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan dari pelayanan kita. Tentunya kita tetap harus mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau memang ada kesalahan yang kita lakukan, baiknya kita akui. Tidak usah untuk saling menyalahkan. Tidak usah mengatakan bahwa kita ini yang selalu benar.
Tapi kita belajar untuk mengakui bahwa kalau kita memang salah, akuilah. Dan jikalau memang ada terjadi konflik di dalam sebuah pelayanan, selesaikan dengan segera. Jangan berlarut-larut. Ini salah satu teladan yang diberikan oleh Paulus dan Barnabas bagi kita. Tidak ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Asalkan kita dengan rendah hati dan penuh kasih taat dalam pimpinan Tuhan untuk menjalin kehidupan berpelayanan yang jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Mari menyelesaikan perselisihan dalam kasih bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu. Perselisihan dalam sebuah pelayanan tidak bisa kami hindari. Kami tahu kami sebagai manusia, egois diri kami, tinggi hati kami, masih sering menguasai dalam pelayanan kami. Ampuni kami Tuhan. Ajarkan kami untuk merendahkan diri kami. Ajarkan kami untuk merendahkan hati kami. Sehingga kami sadar siapa kami. Bahwa kami semua hanyalah hamba-hamba Tuhan. Biarkanlah melalui firman Tuhan cerita mengenai Paulus dan Barnabas ini. Menguatkan iman kami dan juga menumbuhkan pelayanan kami. Sehingga ketika terjadinya perselisihan dalam kehidupan berpelayanan kami dengan rendah hati datang untuk memohon permaafan, bahkan juga untuk menjalin kembali kasih yang mungkin pernah menyakiti. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, kiranya Roh Kuduslah yang membimbing dan menuntun kami, sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami senantiasa melakukan firman Allah yang telah kami dengar. Terpujilah Engkau di atas segala nama. Amin. Ku mau bersorak bagimu.